Oke, ini lanjutan dari sebelumnya. Kita masih di trigonometri. Ini kita disuruh ngitung, tapi sudutnya tidak istimewa. Ya, enggak masalah. Nah, ada sin tambah sin kurangi sin. Ingat, ada rumus begini. Jadi kalau sin tambah sin, ada lagi sin kurangi sin, cos tambah cos, dan cos min cos. Ini hasilnya menjadi 2 kali sin kali cos. Kalau ini 2 kali cos kali sin, ini menjadi 2 kali cos kali cos. Nah, kalau ini menjadi berapa? Min 2 kali sin sin. Nanti aturannya kalau dari kiri ke kanan itu sudutnya adalah setengah dari jumlah dan setengah dari kurang. Pengurangannya harus depan kurangi belakang. Nah, ini pun sama. Cuma kalau dari kanan ke kiri, dari perkalian jadi penjumlahan pengurangan hanya ditambah sama dikurangi aja sudutnya ya. Pengurangannya harus depan kurangi belakang. Maka pastikan sudut yang depan adalah yang besar, belakang yang kecil. Menghindari sudut yang negatif aja sih, gitu. Enggak pun enggak apa-apa. Nah, ini kan di bawahnya depannya kecil, maka kita rubah menjadi atasnya tidak berubah ya. Ini adalah sin 81 ditambah lagi dengan sin 21 dibagi dengan ini ada sin, saya balik sin 171 dan ini ada sin 69. Pengurangan ini juga pengurangan. Cuma kan harusnya sin 69 itu bukan negatif tapi positif. Dan sin 171 harusnya juga negatif, bukan positif ya. Maka ini semua dikasih kurung dan dikali negatif. Gitu. Nah, langsung sin tambah sin jadi apa? 2 sin cos. Berarti 2 kali sin. Sudutnya setengah jumlah. Berarti jumlahnya 102 dibagi 2, 51. Dikalikan lagi dengan cos. Dikurangi 60 bagi 2 berarti 30. Ya. Nah, terus ini minus sin kurangi sin menjadi 2 kosin, 2 cos. Jumlahnya 240 dibagi 2, 120 dikalikan lagi dengan sin. Dikurangi 102 dibagi 2, 51. Nah, ini enggak istimewa, tapi kan ini sama, coret. Duanya juga coret, sehingga menjadi cos 30 adalah setengah akar 3 dibagi dengan min cos 120 adalah min setengah. Min kali min plus setengah sama setengah habis tinggal akar 3-nya. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 12 serupa ya itu. Nah, ini sudut yang besarnya kan di belakang. Saya balik dulu. Menjadi cos 145 ditambah lagi dengan cos 95 ditambah lagi dengan cos 25. Nah, kan tadi rumusnya jumlahnya 22. Berarti kita jumlah dulu 22. Ini sama ini menjadi 2 kali cos cos. Berarti 2 kali cos dijumlah adalah 240 dibagi 2. Berarti 120 dikalikan lagi dengan cos depan kurangi belakang. Berapa itu? 50 ya, dibagi 2, 25 ditambah lagi dengan cos 25. Nah, ini kan nilainya adalah min setengah. Dikali min 2, dikali 2 jadi min 1. Berarti menjadi min cos 25 ditambah lagi cos 25. Kan sama-sama cos 25. Bedanya ininya adalah minus, yang depan min, yang belakang plus. Berarti ini sama dengan 0. Ya, ingat ini cos 25 ini. Tulisannya Buradul ya itu. Jadi ini adalah cos 25. Ya, kita ulangi dulu. Ini cos 25, gitu ya. Nah, sudah. Tadi jawabannya adalah 0. Ya, ini. Kemudian berikutnya. Nah, ini persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu kalau ditanya X ya sudah, nggak usah dikerjakan, langsung saja dimasukkan. Ini satu ulang dulu soalnya. Jadi ada cos 2X ditambah lagi 3 kali cos X dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya berapa agar sama dengan 0? Sudah ada jawabannya, tinggal pilih.
Caranya coba aja dulu aja masukkan misalnya yang gampang dulu berapa? Ada 60. Nah, 60 kan A B C D, ada A B C ada ya. D kan nggak ada. Ingat kalau 60 ada semua jangan dicoba. 30 nggak ada semua jangan dicoba ya. 60 ada yang muat ada yang tidak. Nah, coba 60. 60 itu kalau dimasukkan menjadi apa? Cos 60 kali 2, 120 ditambah lagi 3 kali cos 60 dikurangi 1. Nilainya berapa? Ini adalah min setengah. Cos 60 setengah kali 3 berarti 3/2. Min satunya saya bikin 2/2. Hasilnya apakah 0? Nah, sama-sama per 2. Kan ini ada berapa? Ada min 1 tambah 3 kan 2. 2 kurang 2, 0. Nah, berarti ini adalah 0. Berarti benar ya. Maka yang ada 60-nya benar, yang tidak ada berarti salah. Berarti bukan D, bukan E. Nah, A, B, C. Bedanya berapa? Coba dulu aja yang gampang. 120 ya. Nah, X sama dengan 120. Masukkan. Ini menjadi cos 240. Ditambah lagi 3 kali cos 120 kurangi 1. Cos 240 itu minus kuadran 3 ya. Nah, ini sama saja dengan setengah. Cos 120 tadi minus ya, min setengah. Berarti min 3/2, min 1. Min semua tidak bakal 0. Berarti yang A ini salah gitu ya. Nah, satu lagi antara B sama C kita coba 240. Nah, coba di sini aja sempit ya. Nah, ini coba. X-nya sama dengan 240. Berarti apa ini menjadi cos 240 kali 2, 480 ditambah 3 kali cos 240 dikurangi 1. Ini kan sama saja dengan cos 480 dikurangi 360 menjadi 120 ditambah 3 kali cos 240 min 1. Nah, min 1 gitu ya. Nah, ini adalah min setengah. Ini juga min setengah kali 3 berarti min 3/2, min 1 minus semua, berarti tidak bakal 0. Artinya yang ada 20-nya salah, berarti jawabannya tinggal C harus benar. Nah, silahkan dicoba sendiri gitu ya. Terus yang nomor 14. 14 itu persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis serta menyinggung sumbu X dan sumbu Y di kuadran 1. Berarti kalau digambar kira-kira seperti begini. Nah, ini kira-kira posisi gambar lingkarannya. Jadi menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini 0 ya. Nah, kalau lingkaran menyinggung sumbu Y di kuadran 1 atau di kuadran 3, maka pusatnya itu berada pada garis ini, garis Y sama dengan X gitu ya. Tetapi soal juga menyebutkan berada pada garis ini. Ya, garis X plus Y min 2. Jadi pusatnya itu berada pada garis Y sama dengan X karena ada keterangan menyinggung sumbu X dan sumbu Y di kuadran 1. Dan juga di soal disebutkan ada pusatnya berada pada X plus Y min 2 sama dengan 0. Artinya titik pusat itu ada di dua garis. Nah, kalau di dua garis berarti apa? Ada di perpotongannya, lebih tepat. Nah, caranya di substitusi boleh, eliminasi boleh. Saya bikin substitusi aja. Y-nya saya ganti dengan X. Jadi X ditambah X min 2 sama dengan 0. Berarti apa? 2X sama dengan 2. Nah, X-nya berarti berapa? 1. Nah, Y-nya bagaimana? Sama dengan X, berarti 1 juga. Gitu ya. Nah, artinya ini pusat lingkarannya ada di sini. Nah, ini. Kira-kira begini. Ya, ini 1, di sini juga 1. Lah, jari-jarinya bagaimana? Ini jari-jarinya. Berapa itu? 1 kan? Ini juga 1, gitu ya. Nah, sehingga Pak, persamaan lingkarannya berarti apa? X dikurangi X-nya pusat dikuadrat ditambah Y dikurang Y-nya pusat dikuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Hasilnya dari sini ada X kuadrat, dari sini ada Y kuadrat, ini muncul lagi min 2X, kalau di sini muncul min 2Y. Dari sini ada plus 1, ada plus 1, berarti plus 2. Dikurangi 1, berarti plus 1 sama dengan 0. Ya, ini penjabaran singkatnya. Berarti jawabannya min 2X, min 2Y plus 1. Ya, berarti jawabannya yang C, gitu ya. Nah, kalau yang nomor ini, 15,
harus cari dulu pusat dan jari-jarinya. Itu berarti kalau lingkaran seperti ini, jadi lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X, terus dikurangi dengan 6Y, dikurangi dengan 7 sama dengan 0, maka pusatnya itu adalah, dari mana caranya, koefisien X dan Y-nya sebelumnya dulu pastikan X kuadrat dan Y kuadrat berkoefisien 1. Nah kalau sudah, koefisien X dan Y dikali min setengah, sehingga min 4 kali min setengah menjadi 2, min 6 kali min setengah menjadi 3. Nah jari-jarinya rumusnya begini, langsung terapkan aja ya. Pusatnya di kuadrat, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi konstantanya, berarti kurangi min 7. Nah, ini kan plus 7, ini 9. 7 tambah 9. Berapa? 7 tambah 9, 16 ya. Tambah 4 berarti berapa? 20. Berarti ini jari-jari adalah akar 20. Kemudian garisnya sejajar, berarti gradiennya sama. Nah, gradien harus dalam bentuk ya sama dengan ini 2x. Waduh, ini oh ya, 2x kan begini toh. 2y sama dengan 4x min 7. Kita bikin y sama dengan bagi 2, jadi apa? 2x min 7 per 2. Untuk gradien ini nggak dipakai. Berarti gradiennya sama dengan 2, gitu ya. Nah, gradiennya 2, sejajar, ya berarti garis singungnya juga gradiennya 2. Nah, persamaannya bagaimana persamaan garis singungnya? Rumusnya begini. Y kurangi Y-nya pusat, jadi ini Y-nya pusat adalah A, B. Y kurangi Y-nya pusat ya, sama dengan gradien dikalikan X kurangi X1 plus minus, nanti ada 2 garis, R dikalikan akar, di sini ada M kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, berarti apa? Y, B-nya adalah 3. Terus M-nya itu 2. Kalau tegak lurus, berarti kebalikan ya. M-nya ini adalah 2, maka garis singgungnya bergradien min setengah. Agar dikalikan sama dengan min 1. Tapi karena sejajar, gradiennya sama. Nah, ini apa? Berarti X min 1 plus minus. Jari-jarinya itu tadi akar 20. Dikalikan dengan akar dari 2 kuadrat plus 1. Nah, ini jadinya apa? Kan jawabannya dalam bentuk Y sama dengan. Ya, langsung saja kita bikin jadi Y sama dengan. Ini ada 2X, kemudian min 2 plus 3. Tadi plus 1. Plus minus akar 20 dikali akar 4 tambah 1, 5. 20 kali 5, 100. Akarnya adalah 10. Berarti persamaan garis singgungnya ada yang berbentuk 2X. Kalau plus berarti 11. Satu lagi Y sama dengan 2X. Kalau min 1 kurangi 10 jadi min 9. Nah, adanya yang mana? 2X plus 11 seperti yang B, gitu ya. Nah, terus yang nomor 16. Panjang proyeksi vektor, ya, gitu. Nah, rumusnya ada. Rumusnya gimana ya? Ya, gampang lah. Pokoknya gini, itu kan panjang proyeksi A pada B. Ya, panjang proyeksi A pada B itu rumusnya begini. Mana? Berarti A kali B. A pada B ataupun B pada A sama. A kali B juga. Dibagi, karena pada B, maka dibagi dengan panjangnya vektor B. Gitu ya. Nah, kalau B pada A, maka ini dibagi dengan panjangnya A. Dan ini diketahui sama dengan 2 per 5. Terus, A kali B, itu cara ngitung bagaimana? Ya, kalau pakai model IJK begini, berarti I kali I, J kali J, K kali K. Kalau berbentuk matrik atas tengah bawah, ya berarti atas kali atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah, terus dijumlah ya. Berarti ini apa? I-nya adalah P, I-nya adalah 3, berarti menjadi 3P. Terus 2 kali J-nya 4, berarti 2 kali 4 itu 8. 8, karena plus ya, plus juga ya, kalau min tulis min. Terus K kali K, 4 di sini, K-nya nggak ada, berarti 0. 4 kali 0 adalah 0. Dibagi dengan panjangnya B, rumusnya begini, akar panjangnya B berarti ini komponennya di kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 2 per 5. Nah, ini menjadi 3P plus 8 dibagi 9 tambah 16 kan 25, akarnya 5 sama dengan
2/5. Nah, sama-sama per 5, coret saja. Pernya juga bisa dicoret ya. Berarti apa kita punya? 3P ditambah 8 sama dengan 2. Berarti 3P sama dengan min 8 tambah 2, min 6. Berarti P-nya adalah min 2. Nah, P-nya min 2 gitu ya. Min 2 itu yang B. Seperti ini. Terus yang nomor 17. Nah, 17 itu sama kayak tadi, cuma bedanya apa? Variabelnya ada di B. Ini lebih sulit kalau dikerjakan. Nah, tak ajari caranya tanpa mengerjakan. Rumusnya sama kayak tadi. Panjang proyeksi A pada B, berarti A dikali B dibagi panjangnya B, karena pada B ya, sama dengan 2, diketahui. A kali B-nya, ini aja. Nah, A kali B-nya adalah min 2 kali 2, berarti min 4, itu I kali I ya. C kali J-nya 1 kali P, jadi P. K kali K-nya 5 kali 4, jadi 20. Dibagi dengan akar dari panjangnya B, berarti itu 2 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 2. Nah, sederhanakan P ditambah min 4 sama 20 kan berarti 16. Dibagi dengan akarnya belum hilang. Ini ada P kuadrat ditambah 4 sama 16 berarti 20. Harus sama dengan 2. Nah, ini angel kalau diteruskan. Berarti berhenti aja. P yang ditanyakan sudah disediakan, tinggal pilih. Caranya masukkan ke sini mana yang bernilai 2. 2 ini sebelah kanan, ruas kanan tidak ada tanda akar, maka ini tanda akarnya harus hilang. Jadi di dalamnya akar harus berbentuk bilangan kuadrat. Nah, dicoba dulu aja. Kalau misalnya 2, P-nya 2. P-nya 2 kan berarti 4. Tambah 20 bukan bilangan kuadrat, berarti P-nya 2 itu salah. Ya, ini bukan. Min 2 juga salah, karena min 2 dikuadrat juga 4, jadi 24 ya. Nah, kalau 4 itu 16 tambah 20, 36, akarnya ada. Nah, dicoba. Nanti antara 4 dan min 4 kita coba dulu kalau P-nya sama dengan 4. Berarti berapa nih? 4 ditambah 16 dibagi, kan ini jadi 6 ya. Kan 16 tambah 20, 36, akarnya 6. Apakah sama dengan 2? Ini kan 20 bagi 6, tidak sama ya, tidak sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kalau P-nya min 4, berarti dihitung min 4 ditambah 6, ya 16 ya, dibagi 6. Ini apakah sama dengan 2? Min 4 tambah 16 kan 12, bagi 6 2, pas ya, berarti benar, berarti jawabannya adalah min 4, berarti yang A gitu ya. Nah, kalau yang nomor berikutnya 18, titik berat itu gampang, tinggal dijumlah dibagi 3. Jadi X-nya Z itu berapa, ya tinggal dijumlah aja bagi 3. Jadi Z-nya itu begini kira-kira ya. Nah, X-nya ya jumlahkan aja ABC. Berarti X-nya A itu 2 dikurangi 6 ya. Jadi B-nya itu X-nya adalah 6. Nah, ini jadi 2 dikurangi 6. 2 kurangi 6, sebentar ya. 2 kurangi 6 atau ditambah min 6 ya. Terus C-nya itu adalah plus 1 dibagi dengan 3, nah Y-nya jumlahkan semuanya, berarti 7 ditambah 5 ditambah lagi dengan 3 dibagi 3 juga. Terus Z-nya berarti 3 ditambah 2 ditambah 4 dibagi 3 juga, sehingga Z-nya adalah ini min berapa nih? Min 4 tambah 1 min 3. Min 3 bagi 3 berarti berapa? Min 1 ya. Nah, kalau gitu Z-nya adalah min 1, ini kan 12 tambah 3 15 bagi 3 berarti 5, ini itu 5 tambah 4 kan 9, 9 bagi 3 berarti 3. Nah, berarti min 1 5 3, min 1 5 3, berarti yang A gitu ya. Itu rumus titik berat segitiga dijumlah dibagi 3 karena segitiga ya gitu. Terus yang nomor 19. Nah, gini. Seorang pedagang menyimpan barang dagangannya di sebuah gudang dalam bentuk bungkusan.
Diketahui akibat penyimpanan setelah waktu tertentu menyebabkan 15% barang dagangannya rusak. Nah, dan juga nggak tahu kan berarti yang rusak yang mana. Jika terdapat 5 orang pembeli dan masing-masing membeli barang tersebut satu bungkus, maka peluang 2 orang pembeli mendapat barang yang rusak. Nah, berarti gini, peluangnya rusak, ya, peluangnya rusak itu adalah 15/100 atau dibagi 5 menjadi 3/20. Berarti peluangnya tidak rusak. Ya, 1 dikurangi ya. Nah, 1 dikurangi 3/20 atau satunya kan 20/20 ya. Berarti 17/20. Terus peluangnya bagaimana? Nah, ini pakainya distribusi binom. Ya, distribusi binom. Rumus peluangnya kombinasi seluruh kejadian ada 5. Ya, itu percobaannya. Kemudian eh, pembagiannya masing-masing kan 2/3. Di sini boleh 2, boleh 3. Ya, itu ininya. Pokoknya kan itu ada berapa? 2 orang yang mendapat yang rusak, berarti 3 orang dapat yang baik. Nah, ini boleh yang baiknya, boleh yang rusaknya, walaupun yang tanya adalah 2 orang yang rusak, karena otomatis kalau 2 orang dapat rusak, otomatis 3 orang dapat yang baik. Maka mau 2 boleh, 3 juga boleh. Ini 2 aja dulu. Kalau 2 nggak ada jawaban berarti 3 ya. Nah, terus kombinasi dikalikan ya peluangnya. Boleh yang baik dulu, boleh yang rusak dulu. Misalnya yang rusak dulu berarti 3/20. Yang rusak ada berapa orang? 2, berarti pangkat 2. Kemudian yang baiknya 17/20. Yang dapatnya berapa? 3 orang. Nah, sudah, cek dulu ini ada juga jawabannya. Kalau nggak ada, paling hanya berubah ininya aja, 5C3 ya, bukan 2. Jadi antara 2 atau 3. Kalau di sini ya. Nah, berarti jawabannya itu yang A ya, pas. Itu A. Kemudian nomor 20. Ya. Nah, nomor 20 itu begini. Tetangga baru yang belum Anda kenal katanya punya 2 orang anak. Nah, ini bukan gibah, ini soal ya, walaupun mirip sih kalimatnya. Nah, Anda tahu salah satu anaknya adalah laki-laki. Nah, ruang sampelnya berapa? Kalau anak kan berarti ada 2 kemungkinan, laki-laki perempuan. 2 anak normalnya adalah ada 4, 2/2 ya. Tetapi ini khusus. Anda tahu salah satunya adalah laki-laki. Berarti ruang sampel, nah, gitu ya, anak pertama, anak kedua. Bisa saja ini laki-laki, laki-laki. Atau ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Atau ini perempuan, ini laki-laki. Normalnya ini bisa juga perempuan-perempuan. Tapi kan disebutkan bahwa salah satu anaknya adalah laki-laki. Yang lainnya bagaimana? Enggak tahu. Berarti tidak mungkin perempuan-perempuan, nggak ada laki-lakinya ya. Nah, maka ini cuma ada 3. Berarti ruang sampelnya ada 3. Maka peluangnya adalah peluang kedua anak tersebut laki-laki, berarti peluang 2 laki-laki. Nah, ini mesti per 3 karena cuma ada 3. Yang 2 laki-laki ada 1. Ya sudah, berarti 1/3. Gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ya. Sebuah talang dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm dengan melipat lebarnya atas 3 bagian yang sama seperti pada gambar ya itu. Nah, jika Teta menyatakan bahwa sudut dinding talang dengan alasnya dan agar volume air, nah pokoknya volume air maksimum. Ini penampangnya, jadi ini memanjang. Jadi kalau memanjang kita potong tegak lurus kan potongannya begini. Jadi ini aslinya melebar begini dari kiri sampai kanan itu adalah 30. Nah, cuma ini dibagi 3 sama besar. Berarti ini adalah 10, di sini juga 10, di sini juga 10, gitu ya. Nah, kira-kira ideal sudutnya berapa agar luas volumenya paling besar? Nanti kan ini berbentuk prisma ya. Prisma itu kan rumusnya adalah volumenya luas alas kali tingginya tetap entah berapa, pokoknya panjangnya dari seng itu ya. Nah, berarti tinggal luas penampangnya ini harus maksimal. Nah, gitu. Jadi kita carilah luas maksimal, luas alas ya. Nah, jadi luasnya maksimal maka volume juga maksimal. Fungsi luasnya bagaimana? Ini kan nanti berbentuk apa? Kan airnya sampai sini. Berbentuk trapesium. Apa jajar genjang? Trapesium ya namanya ya. Trapesium, rumusnya trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini tingginya. Gitu ya. Nah, itu. Terus sisi sejajarnya ini 10, ini juga 10. Nah, kalau ini berapa? Cari.
Caranya, ini jelas siku-siku, ini juga siku-siku, gitu ya. Nah, kalau di sini teta, ini juga teta, gitu ya. Berarti apa? Kalau gitu kita dapatkan yang namanya, ini kan ada segitiga siku-siku ya. Tetanya kita ambil aja di sini. Berarti ini sisi depan, sisi samping, sisi miring. Nah, miringnya 10, ya. Jadi miringnya 10. Nah, ini saya pindahkan dulu aja biar kelihatan nampak gitu. Nah, biar nggak ketukar ya. Jadi miringnya 10 di sini, 10 juga, maka ini bukan 10. Bukan 10 ya. Nah, berapa? Nanti begini caranya. Kalau ini adalah T, ini T-nya ya, tingginya. Nanti juga kita cari. Ini dulu. Saya tutup dulu. Nah, ya. Nah, gini. Jadi sin, kalau sin Theta itu kan depan bagi miring. Depannya theta adalah T. Miringnya berarti 10. Artinya tingginya adalah 10 kali sin theta. Nah, kalau cos theta itu apa? Samping bagi miring. Sampingnya ini misalnya adalah X. Berarti ini juga adalah X gitu ya. Berarti X dibagi apa itu? 10 miringnya ya. Artinya X itu sama dengan 10 kali cos theta. Gitu ya. Sehingga ini dua-duanya adalah 10 kali cos theta. Sama ya. Ini juga sama 10 kali cos theta. Nah, berarti luas penampangnya adalah jumlah sisi yang sejajar atau setengah dulu. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar, yang di bawah itu 10, ditambah atasnya adalah 10 plus 10 cos theta, 10 cos theta. Kok jadi alfa? Ya, biarin aja lah. Berarti apa menjadi 20 kali cos theta. Gitu ya. Nah, tutup lagi. Nah, gitu ya. Terus dikali tingginya. Tingginya T. Ada 10 sin theta. Terus sudah dibagi 2 atau dikali setengah ya, sama aja. Nah, ini kalau disederhanakan jadi berapa? Setengah kali 10 tambah 10, 20 ditambah 20 kalikan lagi dengan cos theta dikalikan lagi dengan 10 kali sin kosin ya. Sin ini cos, tulisnya salah. Nah, dikalikan dengan cos cos lagi ya. Kalikan lagi dengan sin. Nah, ini kalikan lagi dengan sin theta. Kita sederhanakan lagi. Setengah dikali 10 kan 5. Semuanya kali 5. Berarti 20 kali 5 berarti 100 kali sin. Ini ya, sin theta ditambah ini juga sama 100 kali cos theta, gitu ya. Nah, ini harus maksimum. Nah, kalau ada maksimum minimum tidak linear maka diapakan? Diturunkan sama dengan 0. Namanya stasioner ya. Turunkan saja. Turunannya sin adalah cos, berarti 100 cos theta dikurangi karena turunannya cos adalah min sin, min 100 ini ada sin theta. Nah, kemudian ini kan 100 bisa dicoret sih sebenarnya. Berarti kan ini 100 kali cos theta sama dengan 100 dikalikan lagi dengan sin theta. Ini coret 100-nya. Berarti cos sama dengan sin. Dan sudutnya ini ada di kuadran 1, ya, kuadran 1. Berarti cos sama sin itu bernilai sama, cos dengan sin bernilai sama ketika Pak sudutnya kan 45 ya. Gitu, berarti tetanya adalah 45. Tapi kalau ini uraian nggak boleh seperti begitu. Terus caranya bagaimana? Caranya begini. Kedua ruas dibagi dengan cos, sehingga pas 1 sama saja dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Atau sama saja dengan tangen theta. Nah, tangan yang bernilai 1, tangan berapa? Ya sama saja dengan tangan 45, berarti tetanya adalah 45, tapi karena batasnya pakai radian, maka ini 45 menjadi pi per 4, gitu ya. Nah, ini jawabannya, gitu ya. Nah, gitu, semoga bermanfaat ya, tetap belajar terus apapun kondisinya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.